Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Tegar Cahyo Setiaji di sini, dan ini adalah microcontroller. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai microcontroller serta penerapan ataupun pembuatan detektor kebakaran dan suhu dengan menggunakan Arduino Uno. Jadi sebelum kita langsung ke praktikum ataupun pembuatan mesin detektornya, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang Arduino, atau sebelumnya mungkin ke microcontroller terlebih dahulu. Jadi bagi yang belum tahu, microcontroller adalah komputer yang berukuran mikro dalam satu chip IC atau integrated circuit yang terdiri dari prosesor, memori, dan antarmuka yang bisa diprogram. Nah, jadi ini adalah contoh microcontroller ya. Jadi yang ada pada Arduino ini, Atmega 328P merupakan sebuah microcontroller. Maaf kalau misalnya di sini agak sedikit debu atau kotor ya. Oke, jadi ini adalah microcontrollernya, Atmega 328P. Kebetulan Arduino yang saya gunakan ini adalah Arduino Uno R3 atau revisi ketiga. Nah, jadi bisa disebut microcontroller itu komputer mikro, karena dalam IC atau chip microcontroller sudah terdiri dari CPU, memori, dan input atau output yang bisa dikontrol dengan memprogramnya. Nah, kalau misalnya kalian ada yang pernah mengenal istilah mikroprosesor, nah microcontroller ini beda ya sama mikroprosesor, karena keduanya ini dapat dilihat perbedaannya itu pada arsitektur perangkat kerasnya dan juga aplikasinya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita lihat dari arsitekturnya itu, mikroprosesor hanya menggunakan single chip CPU. Jadi kalau misalnya kita tahu kurang lebih ibaratkan ini tuh mikroprosesor nih. Ini ibaratnya saja, misalnya kalau misalnya kita lihat di komputer, nah mikroprosesor tuh hanya bekerja sendiri, dia hanya untuk CPU-nya saja. Nah, kalau misalnya microcontroller itu dia udah paket lengkap. Jadi dia ada CPU, ada memori, dan juga ada input output yang bisa diatur. Nah, sehingga bisa dikatakan kalau misalnya microcontroller itu menjadi suatu single chip komputer. Jadi kalau mikroprosesor hanya single chip CPU, tapi kalau misalnya microcontroller itu single chip komputer. Beda ya. Tuh. Oke. Nah, di microcontroller ini ada dua jenis. Yang pertama adalah CISC atau Complex Instruction Set Computer. Lalu yang keduanya adalah Reduced Instruction Set Computer. Nah, fungsi microcontroller juga banyak. Misalnya kita nanti akan melihat ya di sini dengan pemanfaatan LCD dengan modul I2C ini ya. Kita akan membuat seperti running text display. Jadi dia nanti akan muncul tulisannya di sini dan bisa kita atur melalui aplikasi Arduino IDE. Jadi nanti kita juga bisa membuat yang seperti itu ya. Jadi pemanfaatannya ini cukup banyak, Arduino ini ataupun microcontroller ini. Nah, mungkin kalau misalnya buat yang udah tahu, running text display itu biasanya kita lihat di pinggir jalan gitu ya, di pom ini, di
SPBU ataupun di tempat-tempat yang ingin melakukan promosi dengan menggunakan running text display. Lalu kita di sini akan membuatnya menjadi detektor kebakaran dan suhu dengan menggunakan Arduino Uno R3 tadi. Oke. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan mengenal terlebih dahulu Arduino Uno R3 ini. Jadi Arduino ini merupakan papan pengembangan atau development board. Jadi dia ini development board yang di dalamnya sudah komplit ya. Di sini ini komplit banget nih. Ini sangat cocok untuk pemula karena di sini sudah mendukung banyak banyak fungsi utama yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengembangan dengan microcontroller. Karena di sini kita sudah menggunakan microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P. Ini dari perusahaan Atmel. Nah, di sini kita juga bisa menggunakannya sebagai arena prototyping sirkuit microcontroller. Nah, buat spesifikasinya sendiri bisa kita lihat ya, chipnya ini microcontrollernya yang dipakai itu Atmega 328P. Lalu di sini nih ada digital pin, ada 14 buah. Lalu ini juga ada tegangan inputnya nih, power inputnya. Terus ini juga ada digital ya, pin digitalnya ini 14 yang tadi. Terus ini ada analog. Nah, ini analognya itu ada 6 ya. Nah, ini oke, cocok. Lalu selain itu dia juga dari bawaan chipnya itu udah ada memori flash 32 KB. Terus ada SRAM-nya juga, ada EEPROM-nya juga. Clock speed-nya cukup tinggi, 16 MHz. Dimensinya ini nggak gede-gede amat ya, cuman 7 kali 5 cm kurang lebih. Lalu beratnya cuman 25 gram, enteng loh. Jadi kalau misalnya kalian mau memanfaatkannya untuk bidang lain, misalnya untuk membuat robot ataupun yang lain juga ini bisa diandalkan menurut saya. Oke. Lalu selanjutnya untuk menggunakan memanfaatkan lebih jauh microcontroller ini atau Arduino Uno ini, kita harus mendownload Arduino IDE. Jadi nanti bisa kalian download di resminya ya, di web resminya nanti ada Arduino IDE. Nah, nanti kita juga akan mencoba melakukan pengkodingannya karena tidak mungkin kalau misalnya kita melakukannya hanya merangkai ini saja gitu, harus dikoding juga ujung-ujungnya. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba merangkai terlebih dahulu semua komponen yang ada di sini. Tapi sebelumnya akan saya coba jelaskan terlebih dahulu sedikit-sedikit. Jadi yang pertama kita pakai ini ada Arduino Uno. Lalu di sini ada kabel USB yang kurang lebih ini portnya kayak ini ya, untuk printer. Kalau misalnya kalian tahu nih. Oke. Tuh, gitu ya. Sip. Lalu di sini ada LCD tipe I2C. Jadi dia udah ada modul I2C, jadi lebih mudah ya daripada harus dapetin yang kayak gini sebanyak ini. Kita pakai yang I2C aja biar outputnya lebih enak. Nah, jadi di sini ada outputnya itu ada ground, ada VCC atau mungkin positif ya kalau misalnya kita lebih kenalnya gitu, VCC itu positif gitu. Lalu ada SDA, lalu ada SCL. Nah, ini ukurannya 16x2 ya. Jadi dia ada 16 kolom ke kanan, ada 2 baris ke bawah gitu. Jadi 16x2 itu artinya dia ada 16 kolom ke
Nah, dia ada 16 kolom ke kanan, lalu ada 2 baris ke bawah. Oke, itu ya, sip. Nah, selanjutnya kita pakai sensor DTH11. Nah, ini yang saya mohon maaf karena akibat inilah pembuatan video ini ataupun modulnya sedikit terhambat. Jadi ini adalah sensor DTH11 dengan breakout PCB. Jadi kemarin itu waktu saya coba-coba sempat kebakar ya. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Aduh, maaf, tangannya kurang bagus. Oke, tuh sampai melepuh gini. Sebenarnya masih bisa dipakai, cuman ya agak kurang bagus. Nah, jadi kemarin itu saya coba ganti dan beli lagi gitu breakout sensor DTH11 dengan breakout PCB yang lebih baru ya. Jadi dia udah ada indikator on-nya. Nah, di sini dia udah ada 3 ini ya. Udah ada 3 output. Jadi kalau misalnya standarnya itu kan ada 4 output. Nah, kalau misalnya kita pakai yang breakout PCB, dia cuman ngeluarin 3 output. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat itu VCC itu artinya positif, data itu artinya out. Jadi nanti keluarannya gitu ya, data yang di bawahnya itu di sini, lalu ground itu negatif. Oke. Lalu di sini ada buzzer. Buzzer ini ya standar lah, ini buzzer biasa gitu. Terus ini ada kabel positifnya, ada kabel negatifnya. Sayangnya mungkin ini female ya. Jadi dia konektornya itu, konektor pinnya itu female. Tuh. Oke, nah ini ada beberapa. Ini ada konektor atau kabel jumper female to male. Jadi ini kalau yang ini adalah female to female. Nah, kita juga nanti butuh konektor pin seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita pasang dulu si buzzernya pada Arduino ini. Nah, jadi buzzernya ini kan ada 2 nih, ada positif sama negatif. Nah, sekarang kita pasangin dulu si konektor pin konektor ini untuk ke ground ya. Jadi satu ke ground. Nah, satunya lagi ke nomor 2 dan 3. Nah, jadi untuk pin positif, untuk konektor positif kita colokkan ke pin digital nomor 3. Iya. Oke, lalu yang negatif kita pasang ke ground. Oke, ini ground. Lalu selanjutnya kita pasang si sensor DTH11 nya ini. Nah, jadi untuk memudahkan, kalau misalnya kita udah biasa tahu ya, kalau positif itu merah, negatif itu hitam. Nah, jadi kita biasakan seperti itu. Nah, ini hitam, ini datanya warna coklat karena dia beda sendiri. Nah, ini positifnya kita warna merah gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita pasangkan juga, saya harus mengambil pin terlebih dahulu, maafkan. Ini kita pasangin konektor nih di sini. Jadi di sini saya butuh untuk memasangkan konektor agak panjang. Kita cari yang pendek. Sip. Nih, kita pasangkan ya di sini. Jadi di sini kita memasangkan pin konektor untuk mengubah yang asalnya pin di sini adalah female untuk menjadi male ya, karena di sini konektor kita juga female. Nah, untuk selanjutnya kita pasangkan yang warna hitam ini ke ground
nih, ini ke ground. Nah, lalu yang merah ini ke 5 volt. Jadi kita beri dia daya 5 volt ya. Jangan sampai terbalik, karena apabila terbalik sensor DTH ini akan panas sehingga dia akan membunyikan buzzer nantinya ya. Jadi kalau misalnya nanti error, wayahnya kita harus cek-cek lagi, takutnya kita salah pasang konektor. Oke, tuh jadi udah terpasang ya. VCC merah, data atau outputnya coklat, lalu groundnya warna hitam. Nah, yang hitam kita pasangin ke ground, lalu yang merah kita pasang ke 5 volt nih ya, tuh gitu. Lalu yang coklatnya kita pasang ke analog digital pin nomor 2. Oke, sebenarnya bebas aja mau dipasang di mana aja, asal disesuaikan dengan codingannya nanti. Jadi kan nanti kita bakal ada ngodingnya nih, nah kalian harus menyesuaikannya. Oke, nah kita pasang dulu. Untuk ground saya pilih karena di sini ada kabelnya warnanya hitam, putih, apa ini ya, putih lagi ya, sama ya, putih lagi, lalu ungu. Nah, nggak apa-apa lah ya, warnanya sama ya, toh juga nanti dia akan pisah kok. Nah, oke, kita pasang dulu yang hitam atau alias groundnya, lalu kita pasang ke VCC. Hati-hati ya, karena ini bisa saja membuat konektornya putus kalau misalnya kita paksakan. Oke, nah kita colokin dulu ininya ke sini. Terakhirnya agak susah. Nah, sip. Nah, di sini ya, jadi terlihat di sini kalau misalnya ground itu warnanya hitam, VCC warnanya putih, SDA warnanya putih lagi, lalu SCA-nya warna ungu. Nah, ini ya, jadi udah saya pisahin nih. Nah, untuk warna putih dan hitam ini kita pasangkan, atau VCC dan groundnya ini kita pasangkan ke sini. Jadi yang putihnya VCC-nya itu ke V-in ya, V-in ya. Lalu yang hitamnya itu ke ground atau GND gitu. Nah, tuh itu. Nah, untuk yang ini, untuk yang SDA itu dia ke pin analog nomor A5 dan maaf, untuk yang SCL maksud saya, SCL itu koneknya ke pin analog nomor A5, lalu kalau SDA nya itu masuk ke pin analog A4 gitu. Jadi ini ya, kurang lebih ini adalah rangkaiannya semuanya, ini kurang lebih kayak gini. Selanjutnya kita masuk ke proses pengkodingan.